ada wujud. Kan gitu bahasanya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ya, dekatkanlah napasmu pada kesadaran sendiri. Apa aja? Nah, jadi perkataan dari Imam Ja'far Shadiq kemarin itu, dia pernah menerangkan, ya, jika kamu menginginkan sesuatu di dunia ini dengan keberhasilan, tekunilah apa yang kamu jalani. Jangan sampai kamu berpikir apa yang kamu jalani membawa hasil. Itu namanya orang yang tidak tekun. Setiap pekerjaan yang ditekuni pasti membawa hasil. Itu loh bahasanya. Tinggal kita meyakinkan atau tidak. Nah, Ja'far Shadiq itu pernah bercerita, dan bukan bercerita, menerangkan raga manusia ini hanya mayat hidup yang ditiupkan ruh. Ya. Setelah itu nenek moyang kita yang hidup tahun, ya, umpama tahun 60 atau 40, 1940 ya, nenek moyang kita nih, ya, 1940 ya, ini taruh 1940 ya, meninggal. 100 abad berganti raga baru. Nah, raga baru ini nenek moyang nih nempel lagi ke raga baru. Berubah abad lagi, dia tetap nempel lagi ke raga baru. Itu. Jadi konsep hidup yang orang sekarang ini adalah sejarah mengulang juga, memenuhi bumi doang. Itu sebenarnya. Nenek moyang kita ini, kalau kita lihat dikatakan korin, itu nenek moyang. Jadi kalau kita lihat manusia itu pasti ada nenek moyangnya. Nah, nenek moyang ini umpama dulu jadi orang kaya, ya, mati, meninggal di abad sekian, maka dia reinkarnasi ke abad yang baru kan, dengan kelahiran cucunya kan atau cicitnya kan, dia masuk lagi ke situ. Apakah nanti lahir dia bisa kaya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kata Allah, makhluk yang paling mulia di mataku adalah yang berakal. Jadi akal inilah penentu nasibmu sebenarnya. Kalau kamu ingin berduit, ingin kaya, ingin sukses, ya, akalmu ini yang harus kamu tingkatkan, pengetahuan dan wawasannya. Itu loh. Kalau orang yang kurang pengetahuan dan wawasannya, ya nggak akan bisa sukses. Di situ. Ya. Kalau kita cuma hanya ibadah saja, itu hanya ketentraman jiwa saja, tapi tidak ada pengetahuan dan wawasan. Jadi larinya hanya keimanan saja. Gitu bahasanya. Nah, keimanan ini harus dicangkok, harus diaplikasikan dengan akal yang luas, wawasan yang luas. Itu bahasanya. Jadi tanpa akal dan wawasan yang luas ini kita nggak bakal bisa meraih sesuatu. Gitu. Kenapa? Karena di zaman dulu, di zaman para aulia wali, ya, mengapa orang-orang tersebut bisa menciptakan sesuatu tanpa sekolah? Pertanyaan kan begitu. Kalau zaman sekarang para insinyur dan profesor bisa menciptakan sesuatu kan gitu. Sekolah. Orang-orang cerdik bisa menciptakan sesuatu. Pertanyaannya, kecerdikan mereka ini, wawasan mereka ini dari mana? Apakah mereka sekolah? Ya kan? Enggak. Jadi ternyata di situ ada unsur. Jadi di dalam unsur itu ada 7 latifah. Ya. Nah, 7 latifah itu termasuk latifatus sirri, qalbi, nafsi, ya kan? Ruhi, akfa, qalbi, kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang nafsi, latifatul nafsi ada di mana? Ada di kening. Nih, nafsi ya. Di dalam latifatul nafsi ini ada 7 jiwa yang belum pernah kalian ketahui. Yang pertama malaikat, sini. Yang kedua iblis. Yang ketiga setan. Ya. Yang keempat jiwa. Yang kelima demit. Yang keenam orang soleh. Yang ketujuh orang kafir. Ini ada di 1 latifah. Nah, kalau 7 latifah dikalikan 7 jiwa berapa? Makanya Allah pernah berfirman,
ya kan? Aku tidak menentukan nasib kalian menentukan pola pikir kalian sendiri. Jadi kalau kalian pengen sukses, jiwa yang mana? Ini diuraikan. Apa gunanya iblis ada di dalam nafsu? Apa gunanya setan? Setan itu untuk tujuannya adalah mencari keserakahan duit. Jadi yang orang berpikir duit itu setan. Duit itu setan. Duit. Setan. Itu jiwa setan yang muncul di sini. Nah, kalau kita sumpama butuh emosi, nafsu, marah, itu ada jiwa. Jadi kalau yang namanya nafsu, ya, itu adalah setan. Karena serakah, ya, setan yang hidup di dalam kening kita. Yang 6 nggak bisa berkutik. Karena apa? Yang menentukan akal kita. Umpama nih, akal kita bilang ya, akal kita butuh duit. Kata jin, nongol. Kata setan, ini bukan bidang lu, ini bidang gua. Kata setan. Nah, akhirnya setan yang bekerja di sini. Akal kita berubah lagi. Gua butuh makan banyak, ya. Gua butuh kemewahan. Kata setan, gua maju. Kata jin, bukan bidang lu, bidang gua. Kata jin. Nah, jadi jin yang bekerja. Gitu loh. Nah, akal kita butuh ilmu sakti, ya, butuh ilmu, butuh pengetahuan yang banyak. Ya, muncul jin. Kata jin, kata iblis, bukan bidang lu, ini bidang gua, iblis. Jadi makhluk jiwa-jiwa yang ada di dalam kolbi kita ini bekerja sesuai dengan bidangnya. Mereka melayani akal manusia. Makanya dikatakan perlunya kesadaran diri. Itu. Jadi seperti umpama kita mau tidur, umpama kan gitu. Kita mau tidur. Itu jiwa mana? Kita mau ibadah, mau sholat. Kata jin, kata iblis, gue yang maju. Gue mau ngajarin dia sholat, gue mau ikut dia sholat. Nah, kata jiwa orang muslim, nggak bisa. Gua yang akan sholat menghadap pada Allah, kalian nggak bakal bisa menghadap. Nah, ini jiwa muslim. Giliran ada minum mahar, menjadi jiwa kafir melongol. Nah, ini bidang gua katanya. Jadi sehingga yang lain nggak ikut campur. Nah, disinilah pengaturan ini, ya, nafsi. Kalau ini apa? Hobi. Kalau orang torekot bilang hobi itu ada di sini, salah. Hobi itu di sini. Zikir hobi itu adanya di kanan. Makanya di kanan ini dikunci. Kenapa? Karena di sini yang mengandung nafsu, emosi. Ya. Makanya perlu dizikirkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, dikunci supaya nafsunya itu nggak keluar, emosinya. Ya. Lalu di mana penempatan daripada itu? Untuk bekerja untuk apa? Untuk mengejar sesuatu ambisi. Ini gunanya ada di sini. Ambisi itu tidak akan muncul kalau tidak ada nafsu. Jadi nafsu ini, ya, yang mengolah sesuatu untuk didapatkan. Nah, maka dia bekerja yang sebelah sini dengan nafsunya. Nafsu ini, ya, bisa dikendalikan, ya, melalui kolbi. Makanya semuanya harus dihidupkan zikirnya. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Yang di sini Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi bukan cuma hanya di sini. Yang kesalahan keterangan daripada orang ahli-ahli zikir itu, dia mengatakan zikir hobi itu ada di sini. Kanan. Padahal hobi itu adanya di kanan, di dada kanan. Ya. Nah, apa zikir kolbi? Allah, 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 Allah. Ini kolbi. Ya. Apa zikir ruhi? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau ini kan tempat nafsu. Ini nafsu nih, ya. Ini tempat jiwa. Jiwa jin, jiwa dedemit, ya. Jiwa-jiwa
Orang kena sihir, kena santet dihantam sininya. Nggak mungkin sebelah sini, masuknya dari sini. Nah, jadi disinilah letak jiwa. Jika jiwa ini dilumpuhkan, maka tubuhnya lumpuh. Jika jiwa ini disakiti, maka tubuh ini sakit. Ini letak. Makanya zikirnya Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, lalu apa yang di jantung? Disitulah jantung namanya tahta kerajaan. Tahta kerajaan tubuh manusia adalah istana, di mana tahta kerajaannya ada di jantung. Apa itu jantung? Tempatnya iblis. Jadi jantung itu tempat iblis. Darah merah itu tempat jin, darah putih itu tempat setan. Nah, tulang sumsum itu tempatnya malaikat. Nah, sekarang kamu kalau mau beribadah berarti jiwa malaikat yang muncul. Ya, jiwa orang muslim yang muncul. Giliran kamu ingin melakukan sesuatu yang maksiat, maka jiwa kafirnya muncul. Itu sudah lengkap di manusia ini, sudah lengkap. Tinggal kita ini mengenal diri enggak. Makanya gunanya mengenal diri itu agar bisa mengontrol, tidak berlebihan, gitu maksudnya. Ya. Jadi kita bukan cuma hanya belajar zikir, belajar ibadah, belajar agama, bukan hanya cuma sih. Kita harus mengenal benar-benar yang belajar ini siapa diri kita ini. Kita ini belajar agama, belajar zikir. Nah, yang zikir ini siapa? Ini loh yang harus kita pahami. Ya. Yang beribadah ini siapa? Kenapa kita berdoa nggak pernah dikabulkan? Ya jelas kita tanya, yang berdoa itu siapa? Apakah ruhmu, apa jiwamu, apa jinmu, apa setanmu, apa iblismu? Kan begitu bahasanya. Nah, ini yang nggak kita pahami. Makanya kalau keinginan kita cepat terijabah, kita harus mengenal diri kita nih, siapa yang hidup di dalam diri ini. Gitu. Kenapa? Setiap ada masalah berganti jiwa. Setiap ada masalah berganti jiwa. Nah, ini masalahnya. Ya. Giliran ibu-ibu apa emak-emak atau istilahnya ngelihat barang emas, wah langsung nafsu tertarik. Itu jiwa siapa nongol? Gelanak tuh. Kan jiwa Gelanak tuh. Iya kan? Jiwa siapa yang nongol? Nah, jadi lain lagi. Giliran bapak-bapak ya kan melihat makanan enak, jiwa siapa yang nongol? Cinta. Gitu loh ya. Giliran disuruh kerja males. Kenapa? Mana jiwa makan yang nongol di sini. Oh iya, jin. Gitu loh. Ya, makanya dikatakan tadi, di saat manusia itu sedang santai, ya, tiba-tiba disuruh sholat, malas. Berarti jiwa itu bukan jiwa sholat yang ada dalam diri ini, tapi jiwa lagi santai. Nah, itu yang dikatakan tadi. Bagaimana? Dipaksakan ya nggak bisa, karena di dalam diri tubuhnya ada jiwa santai, bukan jiwa ibadah. Itu loh masalahnya. Jadi paham ya, kalau kita sedang melaksanakan sesuatu kok sungkan. Iya. Nah, berarti jiwa untuk ibadahnya itu atau jiwa yang kita tuju untuk mengerjakan sesuatu itu nggak ada di dalam diri kita. Iya. Yang dalam diri kita ini jiwa apa yang muncul? Dari males. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau jiwa jin yang tukang makan yang ada di sini tubuh, terus disuruh kerja malas. Baduk. Kenapa? Karena jiwa jin makan di sini. Harus dirubah. Ya, jin yang kerja baru mau kerja. Ajar. Nah, gitu bahasanya. Itu yang dikatakan mengenal diri. Gitu loh. Nah, sekarang gini, kok ada orang ya, pengusaha atau istilahnya pekerja gagal kerja, selalu nggak naik pangkat ya. Terus usaha nggak pernah meningkat, selalu surut. Lihat jiwanya siapa di situ, gitu loh. Kalau di situ jiwanya jiwa petani, ya nggak bakal naik pangkat jadi lurah, nggak bakal naik pangkat jadi camat. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya itu masih petani. Kan gitu bahasanya. Taunya kerja, makan kerja, dia nggak mikir naik pangkat. Nah, bagaimana cara bikin naik pangkat? Ganti jiwanya, munculkan ya pangkat lurah, baru naik jabatan. Nah, itu cara sistem kerjanya. Gitu. Jadi kalau kita udah sadar, kok sebulan ini gue begini-gini aja, berarti jiwa siapa ini? Ini loh masalahnya. Tuh. Iya. Sumpah mah kayak mau kan, seminggu nih tidur mulu. Kemarin gua nggak tidur kan ya? Minggu ini gua tidur mulu. Nah, jiwa siapa itu? Ayo lu. Iya juga. Ayo lu. Iya lagi. Dia harus disadari. Gitu loh. Sadar lu. Jadi umpama kayak Fajar kan, marah aja minggu ini. Marah. Emosi iya. Minggu udah 2 minggu marah-marah mulu. Nah, jiwa siapa itu?
Ini harus diganti, tukar. Nangding. Gitu loh. Nah, makanya apa gunanya kita berzikir senapas Al-Fatihah itu? Karena itu ada ismizat. Jadi tidak akan berkuasa jiwa-jiwa batil di dalam tubuh kita kecuali ismizat. Itu gunanya. Jadi kita tuh harus mengenal diri dari hal nafas. Apalagi kalau kamu bangun tidur ingat nafasmu 3 kali, lalu baca Fatihah, itu nggak ada jiwa lain. Itu adalah zat Allah sudah. Kamu bersama Allah satu hari itu. Allah bersamamu satu hari itu. Besok begitu lagi Allah bersamamu. Besoknya lagi lupa, udah bersama setan. Kelar. Diketawa dia sih ketawa. Jadi membedakan diri kita satu hari itu bersama Allah dengan bersama setan tuh dari bangun tidur aja. Udah. Jika bangun tidur kamu mengingat nafasmu berarti Allah sudah bersamamu. Tapi kalau bangun tidur kamu nggak ingat nafas, ingat jam, HP. ingat HP, udah setan berarti kita bersama setan. Rusing udah sehari itu. Coba nggak percaya? Kalau nggak percaya buktikan nanti. Pusing kan Iya, lu. Pak. Setiap Bener, kamu bangun tidur, kamu ingat nafas berarti kamu bersama Allah, berarti tenang satu hari itu. Aman. Nyaman. Aman. Tapi kalau kamu membangun tidur nggak ingat nafasmu, ya, ingat jam atau ingat yang lain-lain, rungsing satu hari itu, timbul masalah baru. Waalaikumsalam. Kejar-kejar. Makanya diperintahkannya, ya kan, diperintahkan tuh sholat. Inna sholati, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang sufi, para nabi dan aulia sebenarnya, ya, sholat itu hanya memenuhi syarat saja untuk mengajarkan makmumnya, ya, atau dia ingin mendekatkan diri pada Allah lebih dekat lagi. Padahal di waktu bangun tidur kita sudah dekat, Sebenarnya sudah bersama Allah, nggak bakal ada kekejian. Engel bener. Itu sebenarnya. Udah dijelaskan. Jadi makanya kadang-kala orang yang bimbang, orang yang nggak yakin, ya, orang yang benar-benar mau begini contohnya ya, ini contoh aja nih, contoh ya, ini contoh, ada orang mah namanya umpama bandot, ya, bandot, datanglah bandot ya, bandot pada umpama datang bandot sama si Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ya, siapa namamu? Bandot. Kata kan. Kata Ustadz Ustaz Apa amin. yang kamu inginkan menghadap kepadaku? Begini Pak Ustadz, saya ini banyak masalah hidup, ya kan gitu. Saya ingin masalah hidup saya ini supaya saya ini bisa tenang jiwa saya. Bisa nggak Pak Ustadz ngajarin saya? Kan gitu. Kata baiklah akan saya ajarkan. Kan gitu. Nah, kamu baca Fatihah 41 selama 41 hari. Ini baca Fatihah. Dah kan? Akhirnya dia dapat tenang. Wah, dia sembah dah kan. Sembah sujud dia kepada kan. Amin. Nah, Pak Ustadz, terima kasih telah mendidik saya tenang jiwanya kan gitu. Kayak gaus. Sudah itu orang itu hilang, kabur. Kan gitu, kabur hilang. Dia dapat tenang sih. Kan gitu. Ada lagi orang yang Pak Ustadz, saya banyak masalah hidup, banyak hutang, kan gitu. Nah, saya bagaimana bisa menyelesaikan hidup saya ini supaya saya enggak terkejar-kejar hutang dan masalah, ngadep kepada Ustadz kata Ustadz kamu baca Fatihah 41 kali selama 41 hari, ya kerjakan. Kelar. Ya, nggak kelar. Beda sih. Beda. Kenapa? Iya. Pikirnya utang. Duit. Ya, ngadep kan gitu. Pak Ustadz, saya udah kerjakan. Komplain. Ya kan gitu. Sudah kerjakan 41 hari. Lulus nggak? Lulus, Pak Ustadz. Kalau saya dengar kamu nggak lulus ini, saya rasa-rasa kayaknya kan pikiran kamu nih kacau. Ulang lagi katanya. Pak Ustadz ini kan. Gitu. Komplain. Kan gitu. Iya. Komplain dia kan. Komplain. Akhirnya nggak percaya. Orang yang begitulah yang dikatakan orang fasik. Yang dikatakan di Al-Quran, Orang fasik. ya hati-hati dengan orang fasik. Itu Karena bahaya. orang fasik itu tidak pernah yakin dengan dirinya dan tidak pernah yakin dengan hidupnya. Dan orang fasik itu selalu banyak gibah. Tahu gibah?
Ngomong orang. membicarakan Orang. kejelekan orang lain. Ya, itu orang fasik namanya. Ya, jika kamu dekat dengan orang fasik, maka nasibmu ikut fasik. Astagfirullahaladzim. Itu loh masalahnya. Maka Jauh-jauh. kata Allah, aku menciptakan iblis, menciptakan jin, menciptakan setan bukan untuk engkau musuhi. Karena itu ciptaanku. Jika engkau musuhi, berarti sama saja engkau memusuhiku, kata Allah. Karena aku menciptakan mereka. Ya umpama menciptakan kue, Unglai. menciptakan kue kan, disajikan kan, dimakan. Ada yang bilang, wah makanan gak enak nih kuenya. Tersinggung gak Singgung. Begitu juga Allah. Kalau dia ada manusia ya, membenci iblis, membenci setan, membenci jin, Allah tersinggung. Iya. Kenapa? Karena mereka ini semuanya ada fungsinya. Fungsi. Ada fungsi. Bukannya kita nyalain setan nih. Salah Gara-gara lu. setan gangguin gua Salah sholat. lu. Bukan. Kita ini nggak ngerti sholat. Lu kan lu. Kalau kita ngerti sholat nggak bakalan kita kesetanan. Setan kan setan. Ya kan? Ini kadang-kadang karena nggak ngerti nyalain setan. Setan gangguin gua Setan sholat goblok aja. kan setan goblok. Nah kan gitu rasanya. Setan. Bukan setan. Lunya setan. Bener nggak? Iya. Kira. Iya, Nyalain iya. setan nggak? Ya setan. Iya, Bang. Udah pasti. Ya kan? Ini setan kurang ajar katanya. Kalian setan. Nah, udah saya tahu setan, mesti dibilang kurang ajar. Iya, wah Ya parah. kan? Duduk. Padahal kita sendiri nggak ngerti. Itu loh. Makanya Soalnya Allah rokok. bilang, jangan engkau benci Sakit. ciptaanku. Tak rokok. Jika engkau tidak sanggup, jauhilah mereka. Itu loh, jauhi maksudnya ya. Jangan kau dekati. Jika kamu sanggup, dekatilah mereka. Karena di balik mereka itu banyak pengetahuan yang tinggi. Ini loh masalahnya. Tuh, ya. Lalu ada pertanyaan lagi, bah, si kita jikir udah lama nggak berduit kan gitu, Iya. nggak sukses kan, Iya. kan gitu, Iya, ada. ada. Kok orang-orang Kristen, orang Hindu, Buddha Kaya-kaya. nggak jikir kaya. Iya. Nah ini kita buka kupas ceritanya. Allah perintahkan di saat iblis itu diajak oleh Allah, dikutuk, iblis laknatullah, keluarlah kamu dari surga ini. Kata iblis, wahai Allah, jika engkau keluarkan aku dari surga ini, lalu di mana aku tinggal? Kata iblis. Allah berkata, rumahmu sekarang di jantung manusia. Di jantung. Lalu apa fungsiku di jantung manusia? Ya, maka Allah berkata, karena engkau punya pengetahuan yang tinggi, maka ajarilah manusia pengetahuan ini. Di situ. Makanya orang-orang yang cerdas itu, ya, itu diberikan oleh Allah tentang jiwa iblis. Jadi ada manfaatnya sebetulnya. Lalu bagaimana manusia yang menyimpang dari ajaran Allah? Padahal di situ katanya iblis, bukan akal manusianya yang bikin menyimpang, bukan iblisnya. Itu sebenarnya. Iblis itu kan cuma hanya mengeluarkan tipu daya. Kira-kira manusia ini yakin nggak? Kira-kira manusia ini punya keyakinan pada Allah enggak? Kalau dia, kata iblis, gua tes nih. Kalau gua jebak begini, dia nurut enggak? Kalau dia nurut, berarti gua ini Tuhan dia. Nah, kan begitu rasanya. Nah, kalau dia yakin kepada Allah, ya enggak, dia kan enggak akan nurutin bisikan saya. Nah, di sini kita diujinya. Jadi Allah menempatkan iblis di dalam jantung kita agar kita punya keinginan. Tuh, tujuannya. Allah menempatkan setan di kepala kita supaya kita ini berpikir. Itu loh bahasanya. Iya. Ya. Tuh. Allah menempatkan jin itu di darah kita supaya kita ini bertenaga. Kalau nggak ada jin, lumpuh orang. Makanya kalau saya metode pengobatan, ada orang lumpuh, ya saya cari jinnya. Ada nggak jinnya ini? Kalau jinnya hilang, wah pantas sesuai lumpuh. Ya, tahu lumpuh, keplek-keplek. Tahu. Nah, itu berarti udah nggak ada jin, karena jin itu untuk daya tahan tubuh. Ya, kenapa sejarahnya dulu? Indonesia ini banyak orang sakti nggak? Banyak. Zaman dulu. Banyak. Banyak. Tapi kenapa dijajah sama Belanda 3,5 abad? Kenapa? Karena akalnya nggak dipakai. Pada pakai. Buat apa sakti?
Nah, kan di situ akal inilah yang dikatakan yang dimuliakan oleh Allah orang yang berakal. Yang sadar. Akal ini bisa bekerja kalau kita menyadarkan diri, sadar akan diri. Itu sebenarnya. Nah itu tadi keteguhan ketekunan. Jadi ya orang pertama berguru sama si berhasil. Alhamdulillah. Orang kedua berguru lagi sama si gagal. Kenapa? Karena nggak tekun. Itu loh bahasanya. Ya. Kenapa? Ajaran Hindu, ajaran Buddha, ada orang bertapa kan? Wah, sampai 100 tahun, sampai 50 tahun kan gitu. Itu menekuni ketekunan sebenarnya. Kita duduk puasa Ramadan aja ya setengah hari udah buka puasa. Oh, abi es aus. Aus. Tidak aku lu. Nah yang kedua tentang umur, ya, tentang umur itu tergantung dari organ tubuh. Bagaimana supaya organ tubuh kita ini ya, menjadi kuat dan tahan. Tetap lari ke napas tadi, baca Fatihah 1 napas. Yang kedua puasa. Ya, sering puasa organ tubuh kita tidak bekerja maksimal. Maka memperpanjang usia kontrak kita. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, paling-paling umur 45 modar bengek. Innalillahi. Kuburin. ya belum nyampe 50 modar. Karena apa? Organ tubuh dipacu ya. Si Bekerja. beli motor Vario Hancur. Pikiran lagi. ya kan? Vario. Nah, beli lagi motor Yamaha NMAX Oh, bareng belinya. Pikiran. Yang sering dijalani Varionya. Vario. NMAX-nya jarang dijalani. Iya. Kira-kira umurnya tua ancuran mana? Vario. Bengek. Vario. Bengek. Iya kan? Tuh, 6 bulan ganti ban. NMAX masih Jagger. Buger. Kenapa? Kagak dipakai. Dasarnya. Kagak dipakai. Karena nggak dipakai. Nggak dipakai. Begitu orang puasa sama. Puasa Ya, itu loh. Ya, orang puasa itu bisa membuat organ tubuh kita ini awet. Allah. Hah? Kenapa? Iya puasa kira buka puasanya ayo sudah Segabrek. Dendam. Dendaman. sama Oh, parah lu. ya dipakai Parah sekali pakainya habis. Itu apa itu? Yang ketiga nih yang harus kamu ketahui. Kenapa orang yang sudah zikir mendapatkan sesuatu di tubuhnya, ya rasanya beda, Iya, ada kan? ada. Enak kan? Iya. Begitu besok hilang lagi. Hilang lagi. Kenapa? Karena malamnya habis nyelup sama bini. Wah, lupa. Lupa. Lu. Ini Ya kenapa dasarnya? Karena Allah meletakkan suatu karomah di tubuh manusia adanya di sperma. kan. Kenapa Nabi itu walaupun bininya sampai 8 tapi tetap kemurnian Nabi itu ada karena Nabi jarang bersetubuh. Ya, kalau orang yang sering bersetubuh hilang karomahnya. Kusem. Iya. Itu. Jadi orang yang bisa mempertahankan karomah itu adalah orang yang jarang mengeluarkan spermanya. Ingat nih yang bujangan-bujangan tuh, yang sampai sabun beli lagi 2 kali, 3 kali. Doni. Jangan. Banget lu ya. Sabun colek. Amoli ya. Jadi kusam. Kusem iya. Ya, tapi ada manfaatnya lagi. Ada lagi. Ada. Kenapa ditujukan adanya isi untuk bersetubuh? Ada manfaatnya. Ya. Jikalau kita punya darah tinggi, untuk meredakan darah tinggi kita, keluarkanlah sperma ke istri. Maka darah kita langsung drop. Iya, turun. Iya. Jadi 1 gelas darah 200 mili dalam proses 6 jam akan menjadi 10 mili sperma. Kalau nggak dipakai-pakai darahnya tinggi. Iya. Marah-marah. Emosi. Ya kan? Mau emosian nih. Gua lagi. Ini metode medis. Gua begini aja. Ini metode medis.
Jangan dikeluarin itu. Jangan dikeluarin itu. Ya, depan itu kanan larinya ke kiri. judi tuh. Judi. Luber. Baru masuk rumah sakit ya, baru bebas rumah sakit darah tinggi dia. Buset. Judi habis. Allah. Jadi disitulah keseimbangan yang harus kita pahami. Selama ini kita nggak tahu kan. Enggak boleh tapi ada minumnya. Jadi kalau kita sering jikir, Enggak ya, enak. kalau kita jikir, terus aroma banyak, Hmm. ya, aroma banyak, tebal, kemudian kita nggak ada syahwat, itu lebih bagus malah. Darah kita normal. Normal. Tapi kalau kita jikir masih ada syahwat, naik darah kita. Lu udah naik mulu, Red. Kamu sian lu. Wawe. Naik. Nih, ini contohnya aja nih, ya, yang punya istri ya. Kalau habis masalah di kantor kan bawaannya emosi pulang ke rumah, Iya. ya. Kesel di rumah kan, marah-marah kan bahasanya. Nah, kemudian istri mencoba mengeluarkan spermanya. Kira-kira ngedrop tidur nggak? Minyak. Minyak. Habis ngeluarin bini kira-kira tidur nggak? Minyak. Itu tandanya bahwasanya darah itu udah drop. Turun. Itu bahasanya. Jadi orang yang darah tinggi itu nggak mesti harus makan pil. Obatnya itu aja. Itu sebenarnya metodenya. Ya. Tapi kalau udah aki-aki nggak tahu dah ya. Aki-aki. Ke. Gembira. Ke. Yang mau diratnya diam-diam pemarah loh. Emosian. Karena apa? Karena jarang dikeluarkan. Wah, parah. Bininya kan di kampung. Pantesan. Iya. Kalau ayatnya mengatakan paku lama karatan. Seneng banget, seneng banget. Baru sekali dia dicengin. Kena dia. Nah, Wah, kena lagi dah. Belum balik dia. Allah. Jadi kita kalau udah mengerti itu, baru kita bisa memainkan kontrol diri. Gitu loh. Jadi dunia ini bukan yang memainkan kita, tapi kita memainkan memainkan dunia. dunia. Itu namanya. Kalau kita udah bisa mengontrol diri, itu termasuk orang-orang yang punya wawasan dan pengetahuan. Jadi lu siap kan? Telepon ya, lu siap itu telepon ya. Ini suatu contoh ya. Orang yang gak punya wawasan, Nah, orang yang dangkal wawasan, orang yang dangkal pengetahuan, larinya kepada emosi. ya. Percaya nggak? Iya. Iya, percaya. Ya. Contoh gini, ini HP, ya, dikasih orang yang nggak punya wawasan, Bingung, ngidupinnya bingung nggak? bingung. Dibanting nggak kira-kira? Banting, kesel. Nggak hidup-hidup. Apaan sih nih? Gue bahas caranya. Ya, Nggak diajarin. Nggak jajarin. orang nggak punya wawasan kan? Iya. Iya. Jadi itu fakta loh, orang yang punya wawasan itu lebih cepat memecahkan masalahnya daripada orang yang nggak punya wawasan. Iya kan? Ini contohnya, ya, orang punya wawasan, ya, jadi kasih tisu, ya, buat apa tisu ini kan? Ya buat ngelap kotoran, kan gitu. Nah, yang nggak punya wawasan, apa ini? Kan gitu. Kain. Buat nulis malah, Iya, buset. sobek melulu kan? Kesel nggak? Kesel. Bakar akhirnya. Orang nggak punya wawasan tuh bawa celaka. Bencana. Bingung aja. Iya bencana. Makanya para ahli sufi, Jangan ngantuk. para nabi, orang yang diberikan wawasan yang tinggi. Dari mana mereka dapat wawasannya? Nah, ini loh masalahnya. Guru nggak ada yang ngajarin wawasan dia. Nggak ada. Nggak ada. Yang diajarkan tentang ketekunan dalam beragama. Agama. Ya. Nah, lalu bagaimana mereka bisa mendapat wawasan? Dari Allah. Di mana Allah memberikan wawasan? Dari nafas. Allah perintahkan, innama amruhu, wahai para iblis, telah aku tundukkan engkau kepada si A. Iya. Maka iblis itu tunduk kepada si A. Maka dia kuperintahkan kamu untuk memberikan wawasan kepada si A. Itu loh bahasanya. Maka si A ini menjadi wawasan yang luas. Karena apa? Karena iblis tadi. Udah bayar lu. Itu bahasanya. Geser. Halangin.
Ya. Nah, lalu bagaimana orang itu nggak punya iblis? Nggak ada iblisnya. Ayo, gimana? Apakah bego, apa tolol, apa blow on? Waduh, bingung dah. 3. Gak ada bener semua. Paket komplit. Hah? Triple. Ada bedanya. Oh, beda. Ada. Kalau bego itu apa? Tolol itu apa? Blow on itu apa? Kalau tolol itu termasuk orang yang nggak ada iblisnya, ada jin doang. Ada jin doang. Ya. Nah, itu tolol namanya. Tuh, oke. Bego. Tolong. Kalau bego itu apa? Tahu nggak bego? Setan. Bego itu orang yang suka menentang, Keras. sok tahu. Tahu ya. Ngeyel. Ada orang sok tahu, Tambeng. ya kan? Tambeng. Menutupi kekurangannya dengan cara sok tahu. Orang akhirnya dibilang bego. Nah, itu bego namanya. Orang sok tahu menutupi kekurangannya, ya, tapi salah mulu. Itu namanya bego. Abi. Tolol itu orang yang nggak punya iblis. Ya. Artinya orang yang tolol itu benar-benar awam, nggak ngerti apa-apa. Yang tadi kasih tisu, Buat apa? Buat apa? buat nulis malah. Tulis. Nah, itu tolol. Nah, apa bedanya dengan blow on? Tahu nggak blow on? Blow on itu orang yang tipu daya, orang yang licik. Tuh. Ya, orang yang licik, ya pura-pura blow on. Pura-pura bohong. Nah, apa sih itu bedanya? Iya, minum dimayukan. Ya orang tukang nipu, Aduh. blow on namanya. Bahaya tuh. Jadi orang-orang pura-pura nggak tahu, namanya blow on. Hah? Campur udah. Ampun, semuanya ada semua lengkap. Komplit. Jadi ketiganya itu membawa celaka semua. Aduh, kan bingung. Ya. Ada kemarin pertanyaan lagi. Apa nih? Dulu apa? Dungu. Lango. Dungu. Bukan dulu kayaknya. Plongo. Plongo. Longo apa? Plongo. Plongo. Bego dong. Dungu. Dongo. Bukan dungu. Gitu dah. Ya, intinya kayak gitu loh. Dongo. Sama aja. Dongo. Apa bedanya dongo? Sama. Dongo itu orang yang kurang makan. Kelaparan. Ya. Bukan bukan orang yang nggak makan, orang yang kurang makan dongo. Gue cuma nengok doang padahal. Dongo itu duduk, Duduk, bengong. ya, ngoknya itu ngobrol, Ngobrol. ya kan? Nah, oknya itu ngorok. Lah jadi dongo, orang yang kurang makan itu. Kan gue cukup. Astagfirullah. Ketawa. Jangan ketawa-ketawa aja, Jang. Berak lu. Jadi judulnya hari ini adalah tekun, karena tekun itu akan berbuah. Amin. Tekunilah, jangan sampai engkau nggak yakin dengan ketekunanmu. Yakinilah ketekunanmu. Apa saja yang kamu tekuni pasti hasil ada. Amin. Ya. Itu. Sesuatu yang gagal karena kita nggak tekun. Ya. Ya, sekarang kita harus tekuni supaya kita berhasil. Amin. Kan gitu Amin. rasanya ya. Tekunilah, jangan sampai malas karena malas itu tidak membawa hasil. Jadi artinya tekun itu tidak berharap. Yang penting saya nekuni. Kemarin juga kita bahas ya. Bahas kemarin siapa yang dibahas kita bahas kemarin? Yang minta rezeki. Siapa itu? Ipang. Wah, Ipang cocok loh. Bang, kalau kamu berdoa apa minta rezeki? Iya. Nah, kamu dikasih mata melihat rezeki nggak? Rezeki. Nah, sekarang kamu bisa lidah kamu mengecap rezeki nggak? Rezeki. Kuping kamu mendengar rezeki nggak? Rezeki. Minta apa lagi rezeki lu udah lengkap.
Duit. Ya duit itu nggak bakal dicapai kalau nggak mata jeli, Iya. kuping pendengaran tajam, ya kan itu. Iya. Akal bermain. Akal bermain. Akal bermain, Cocok. begitu bahasanya. Jadi kalau berdoa itu jangan minta rezeki. Berilah aku kekuasaan, kedijayaan dan keunggulan. Karena kekuasaan itu seperti contoh raja, kalau dia punya kekuasaan berarti banyak duit nggak? Banyak. Presiden itu berkuasa banyak duit nggak? Banyak. Ya jelas. Pengawalnya banyak. Gitu. Duit itu akan datang kalau kita punya kekuasaan. Iya. Kedijayaan, apa kedijayaan? Paham nggak kedijayaan? Kegagahan. Kalau kita loyo dapat duit Enggak. harus gagah. Tampakkan kegagahanmu. Sehat. Kan gitu. Ya. Ini kalau loyo bagaimana memanjat pohon duit semua itu. Kan gitu bahasanya. Nah, loyo. Kedijayaan adalah kegagahan. Gitu, ya. Penunjang daripada apa? Kekuasaan. Kekuasaan tanpa kedijayaan, tanpa kegagahan tidak akan berkuasa. Itu loh. Ya. Jadi kekuasaan, kedijayaan dan keunggulan. Apa itu unggul? Ayo. Unggul itu adanya di ayat mana? Iza za'a nasrullahi wal fath. Allah memberikan kemenangan kepadamu. Itu adanya di iza za'a, keunggulan. Kedijayaan itu ada di mana? Adanya di alam nasroh. Kegagahan, nggak ada beban berat di pundak. Lepas. Adanya di alam nasroh. Kekuasaan ada di mana? Ina atau tadi. Hah? Ina. Al-ikhlas. Oh, ikhlas. Tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah. Ikhlas ya. Iya, betul. Udah nggak bisa apa-apa. Tuh. Itu kekuasaan. Nah, kemuliaan itu ada di mana? Al-kursi. 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 Itu udah lengkap loh, zikir yang kita buat itu udah lengkap semua. Nggak usah lagi ya Allah minta duit, ya Allah minta rezeki. Udah nggak penting itu, yang penting baca itu aja udah sebagai doa kamu. Full. Udah full. Makanya bacanya senapas, dirasakan agar ayat itu jadi ucapan kamu, jadi doa. Sebenarnya bukan orang lantur baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ngeblank. Waalaikumsalam. Anak kecil juga bisa baca begitu. Tapi tidak ada isi, tidak ada makna dan tidak ada. Begini. Makanya dikatakan baca itu harus benar-benar ucapanmu harus mantap, Mantap. dari napasmu. Ya. Uber. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan yakin, mantap, Jelas. jelas. Ya, kalau yang nggak yakin itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidur? Nyampe kapan? ya kan? Jadi dianggapnya lagu syair. Kata Allah songong sekali nih orang. Ketawa lagi anjir. Yang Jang. tawa aja Makanya jajan. Abah itu mengajarkan Zikir. bacaan itu dimantapkan dari pertama baca tuh kan. Iya. Setelah kita baca hadirat kan, Iya. ya Iya. selesai kan. Iya. Baca apa selanjutnya? Al-Fatihah. Apa tuh? Fatihah. Surat kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan ada tekanan semua itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Himnya ini di mana? Di bawah pusat. Pusar. Tahan. Pas di pusat. Tahan pusar. Alaihim. Ini ditekan di sini. Alaihim. Harus dihidupkan. Kalau ini hidup, gagah hidup kamu. Yakin saya. Danding. Ya. Kalau mau coba
taruhan. Ya, ada pedang coba tebas leher kamu, putus pasti. Dia putus. Capek deh. Capek deh. Ya kan? Karena Ya nggak benar. Iya. Nggak yakin. yakin. Kamu yakin tekanan perut ini? Baru. Baru pedangnya patah. Gitu. Oh. Jadi itu tadi bacaan tuh ada grip-gripnya, ada penempatannya, ada sap-sapnya. Sap-sap penempatan. Iya, aku deng deng deng. Kalau Bismillahirrahmanirrahim letaknya ada di sini. Iya. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Keluar. Bis. Ya. Ya. Ar-Rahmanirrahim di mana? Ini sama ini. Rahman Rahim. Tempatnya. Ar-Rahmanirrahim. Rahim. Ya. Malik Yaumiddin di mana? Atas. Atas iya. Jika kamu berpikir salah, kamu akan dapat salah. Jika kamu berpikir benar, kamu akan dapat benar. Malik Yaumiddin, makanya raja pembalasan. Iya karena abudu wa iya karena stan, letaknya ada di mana? Iya kan. Di telapak tangan. Aduh, doa. Tolong, Mohon. hanya Allah yang dapat menolong. Tolong ya Allah, kan gitu. Iya. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ada di mana? Kaki. Ada di tumit kaki, Kaki. di tapak kaki. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ada di mana? Ada. Perut. Di keyakinan. Keyakinanmu ada di mana? Hati. Tenggorokan. Arsy. Wah. Kursi samawati wal ar. Oh iya. Arsy ini di sini. Yang Keyakinan. dikatakan arsy itu bukan di sana. Sini. Antara hidup dan mati. Allah ada di mana? Iya. Ada di arsy di sini. Antara hidup dan mati. Kenapa Allah ada Napas di sini? terakhir. Iya. Allah itu berfirman atau bersabda? Tenggorokan. Tengah-tengah. Berfirman. Firman itu ada di suara nggak? Suara itu dari mana? Tenggorokan. Jadi arsy ini yang ditopang oleh dua malaikat. Makanya dikatakan perwujudan Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Masuk ke Nabi Adam, maka di situ Nabi Adam adalah Nur Muhammad. Ya. Masuk kepada Nabi Musa, itulah Muhammad. Masuk kepada 25 Nabi, itulah Muhammad. Dan yang terakhir masuk kepada pas namanya Muhammad. Ahmad. Lalu Nabi Muhammad itu siapa? Keturunan Bani Hasyim. Siapa Bani Hasyim itu? Dari Afrika. Awas, bukan dari Arab. Ya. Bani Hasyim itu dari Afrika. Percampurannya perkawinan dengan Arab. Saya lihat jelas Nabi Muhammad waktu mendatangi saya, wajahnya saya lihat jelas. Beliau itu wajahnya sama dengan mirip-mirip percampuran Muhammad Ali. Tahu Muhammad Ali petinju? Iya. Hampir mirip-mirip. Muhammad Ali. Nabi Muhammad. Bukan yang digambarkan wajahnya ganteng. Kenapa Nabi Muhammad wajahnya selalu dipenuhi cahaya? Supaya orang tidak menghujatnya, selalu kelihatan suci dan bersih. Karena bukan keturunan dari Yahudi, bukan keturunan dari Israel. Kalau orang Israel Yahudi kan mancung-mancung dan Iya. putih-putih kan? Iya. Nah, itu putih juga, tapi putihnya agak coklat-coklat kayak gini. Sama sama kulit kita. Nabi Muhammad, Nabi kita itu. Waktu beliau memberikan sesuatu, ya, langsung saya terima.
Begitu udah terima beliau pamit, ini lenyap masuk dalam kitab itu. Ya Allah, astagfirullah. Lalu Nabi Nuh, seperti apa wajah Nabi Nuh? Wajahnya Nabi Nuh itu tua mancung dan kecil, bukan besar seperti orang Indonesia, nggak tinggi nggak. Nabi Nuh itu kecil. Itu Nabi Nuh. Kayak Nabi Musa pun tinggi. Tinggi. Jadi Nabi Nuh itu kecil, 2 meteran. Kecil 2 meteran. Ya Nabi Musa itu 10 meter. Astagfirullah. Nah, itulah yang pernah saya temui mereka itu ya. Bukan saya nemui, mereka yang nemu saya gitu. Dan mereka itu menerangkan semua tentang isi alam semesta, menerangkan tentang makhluk hidup, ya, rahasia makhluk hidup, ya, semua diterangkan oleh dia. Makanya dikatakan mengapa iblis itu kekal, ya, karena setiap tubuh manusia hidup, setiap hewan hidup itu ada iblisnya di jantung. Dialah penghuni jantung kita. Jika tugasnya iblis itu selesai, matilah orang. Itu sebenarnya. Makanya kenapa ada beberapa nabi bisa menghidupkan orang mati. Karena apa? Karena diperintahkannya iblis untuk masuk lagi ke jantung. Itu sebenarnya. Dan semua itu akan tunduk. Makanya Allah berfirman, hai Musa, telah Allah tundukkan bumi ini kepadamu. Hai Musa, telah Allah tundukkan angin ini kepadamu. Hai Musa, telah Allah tundukkan lautan ini kepadamu. Maka tinggal kau perintah. Maka Musa merintah, hai bumi, terbelahlah engkau dan tenggelamkanlah si Korun. Nah, itu perintahnya Nabi Musa. Hai lautan, terbelahlah engkau. Bukan tongkat yang sakti. Awas, kita ini terkecoh dengan tongkatnya. Ucapannya. Ya, padahal ucapannya. Karena ucapan itu adalah ucapan Allah langsung. Arsy. Maka dikatakan Allah tundukkan bumi ini kepadamu. Karena apa? Karena Allah yang berucap. Hai bumi, terbelahlah engkau. Jadi ucapan inilah. Makanya bagaimana supaya kamu menyatu dengan Allah? Makanya Allah perintahkan, maka Nabi Muhammad perintahkan, ya bacalah Al-Quran. Maksudnya baca Al-Quran itu bacalah arti dari bahasa itu sendiri. Ya. Sama contoh gini, jika engkau datang dari sini ke tempatmu, itu memakan waktu berapa menit? Itu bahasa bagus, bahasa Al-Quran. Kalau bahasa bukan Al-Quran, kalau lu datang kalau lu dari sini ke tempat lu berapa menit? Itu beda. Iya. Beda kan? Itu bukan Allah yang bicara. Preman. Itu bahasa Al-Quran ada di situ semua. Maka minumlah air itu agar dahagamu hilang, agar dahagamu terpenuhi. Bahasa yang jelek gimana? Minum aja tuh air supaya lu nggak haus. Ya, bahasa Al-Quran yang mana yang awal. Ya, minumlah air itu agar dahagamu hilang. Kan gitu. Itu bahasa. Jadi larinya sama hal hadap dong. Ada, tetap ada. Ya, ada. Nah, di Al-Quran itu mengajarkan adab. Makanya jin-jin itu, iblis itu takut dengan suara saya karena saya pakai suara itu. Contohnya seperti ini aja. Ini jin ini
langsung takut karena saya mengeluarkan suara bukan suara yang tidak beradab. Ini suara beradab. Ini di dalamnya iblis sama jin. Di dalam tubuh orang ini. Betah ya. Betahnya. Banyak. Bahasanya. Jangan berusaha dan harus kamu bantu manusia. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka bantulah manusia jika kamu tidak mau keluar dari tubuhnya ya. Itu dari bahasa. Bukan dari ilmu. Dari bahasa. Keluar. Sama dengan yang ini. Ini juga sama. Jika engkau tidak mematuhi itu, dia akan membinasakanmu. Keluar aku. Suara. Waalaikumsalam. Bukan ilmu. Orang dikecoh sama ilmu, saya punya ilmu tinggi. Bukan. Semua jin-jin iblis dan setan itu kalau saya keluarkan suara itu tidak. Nah, dari mana? Ini kuncinya tadi. Bagaimana suara itu bisa keluar? Suara siapa? Suara Allah. Bagaimana? Napas tadi. Jadi mana kita membaca keyakinan kita pada Fatihah itu benar-benar Pas. itu Fatihah yang kita baca, bukan semu. Paham enggak? Iya. Ini jelas. Kamu coba kalau kamu sudah dapatkan keyakinan kamu punya pimpinan, kamu ngomong. Kalau nggak pimpinan juga menatap kamu, ya, kalau dia sampai bisa menatap kamu dia hebat. Dia banyak kan begitu. Nggak berani natap. Karena setinggi-tingginya ilmu iblis, kalau sudah suara itu keluar, iblis itu begini langsung. Ntar belajar nanti kalau aku kesana aja ya. Ya tuh. Ya. Sekarang belajar kulitnya aja dulu. Jadi orang-orang yang lari dari kita itu orang yang merugi sebenarnya. Mereka nggak dapat apa-apa. Iya betul. Ya. Itu tadi. Jadi nggak usah kejar ilmu tinggi. Cukup ainkan nafas dengan ayat yang kamu baca. Awas, tapi jangan sampai akalmu rusak. Ya, ini masalah. Jangan sampai akalmu rusak. Kalau rusak ya Malik Yaumiddin. Baik lagi. Kamu akan kena kamu sendiri. Jangan mentang-mentang kamu bisa begitu kamu gendam orang. Ayo. Salah lagi. Mending kalau gendam orang. Ya. Kalau gendam cewek banyak bininya ntar. Waduh. Bahaya. Gua lagi aja. Bahaya deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi usahakan setiap tawasul membaca ayat itu ada tekanannya. Ya. Kul hu Allah, kul itu ada di mana? Tadi padahal udah kita kupas kan? Ya. Bismillah itu ada di mana? Ya. Ya. Kul hu, nah, itu ada di mana? Kul hu, katakan. Ya. Ya. Kalau katakan itu apa? Suara, bicara, berkata, berucap. Ada di mana? Kul itu ada di sini. Kul.
Ya. Hu itu ada di bibir. bibir, Hu. ucapan. Allah itu di mana? Allah itu ada di sini. Iya. Keluar. Kulhu. Allah Allah. naik. Baru ahad. Ahad itu di mana? Tunggal. Ahad. Tunggal. Makanya dikatakan makhluk yang paling mulia itu yang berakal. Yang punya akal itu cuma manusia satu. Terus akal. Akal. Makanya kalau kita terapkan wala yahuduhu ya Allah, kenapa harus di dalam? Karena dia menguasai di dalam. Biar keluarin. Jadi ya Allah itu menguasai di dalam, mengeluarkan yang batil. Wah. Gitu loh. Seperti injeksi. Ya kan? Seperti injeksi. Jadi di dalam ember itu ada minyak, kalau kita tuang air, minyaknya keluar nggak? Keluar. Hanya ditekankan di dalam ya Allah. Terus sampai benar-benar titik nolnya adalah hati yang menangis. Ces. Itu kena. Nah, ini kita bicara tentang teori dari zikir ya, tekniknya. Nah kalau dibilang Allahus Somad, Allahus Somadnya itu di mana? Allahus Somadnya itu ada di tulang iga, lalu ke ulu hati, pankreas. Allahus Somadnya. Baru lam yalid walam yulad, adanya di keyakinan. Bukan berarti kita ini seperti contohnya gini ya. Ada kalimat yang mengatakan gitu. Andai ku tahu si Ung itu belum punya pacar. Andaikan ku tahu si Ung itu belum punya pacar. Coba uraikan. Andaikan itu apa? Andai. Angan-angan. Angan-angan. Iya. Ku itu apa? Diri. Diri. Ya kan? Angan-angan diri kan gitu. Iya. Iya, balik lagi. Nah, tahu itu apa? Akal. Akal. Ya kan? Jadi angan-angan diri yang berakal. Berakal. Kan itu dijelaskan uraiannya. Ini loh arti Al-Quran loh kalau sebenarnya kalau dikupas. Ya. Alif itu apa? Alam lafa. A itu apa? Zat, tanah, api, air dan udara. Udara. Lam itu apa? Banyak. Di mana-mana ada. Mas, iya. Ya. Fa itu apa? Sifat. Setiap zat punya sifat. Air sifatnya apa? Tanah sifatnya apa? Udara sifatnya apa? Api sifatnya apa? Ya. Maka timbullah tadi Asmaul Husna. 99 jadi sifat dari alif. Maka alif itu terbentuk dari apa? Allah. Allah itu apa? Alif lam lam ha. Ha itu apa? Ruh, hidup, kekal. Ya, jadi zat yang hidup kekal. Kekal berarti. Makanya disebut Allah. Nah, kalau ba itu apa? Ta itu apa? Sa itu apa? Terakhir lam alif am jaya. Alam itu kembali pada Allah, kiamat habis. Kelar. Kelar. Gitu. Tutup buku. Nah, makanya setiap uraian kata-kata, andai ku tahu, kata ungat itu, Oh, aku belum punya pacar. bener. Uraikan coba, andai apa? Angan-angan. Angan. Ku itu ya si Iya, Om. kan gitu. Tahu apa? Akalnya. Akalnya. Kok kebanyakan wakal lu. Kan gitu. Menghayal mulu. Jadi kalau kata kalimat Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, kata intinya di mana? Di Bismillah. Bismillahnya. Bismillah. Sambungannya Rahman dan Rahim. Rahim. Makanya ada kalimat yang dahsyat, kalimat yang bisa menghancurkan gedung, bisa menghancurkan gunung, ada kalimatnya. Apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sudah keluar kalimat itu gempa bumi. Dahsyat. Kencang.
Kalau keluar kalimatnya Terlalu Bismillahirrahmanirrahim, lagi dah. ibunya kasih sayang, Gitu mas, dulu mas. lembut. Lumayan lu. Karena Allah maha Sadar. lembut dan sayang. Oh, sadar. Tapi kalau dikatakan Bismillahi Allahu Akbar, maka kemarahan Allah. Kalau dikatakan lagi Bismillahi hu hak, lain lagi. Hak. Ya. Hak. Nanggung banget ya. Barangnya kan? Hak belum. Barnya belum. Baru hak. Makanya awal baca itu pasti adanya Bismillah, tinggal disambung. Kalau ingin mendapat hidayah dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Kalau ingin mendapatkan zat dari Allah, Bismillah saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kan kita nggak tahu karena bukan orang-orang ahli mengupas. Memang aku jiwa. Wah, di jam 1 lewatin batas ini. Kuotanya udah lewat ini. Overdosis. Overdosis. Wah, wah, Kuotanya wah, atuk wah. Bang Arif nama sih. Ah, atuk wah. Kita masih nyantai kita. Waduh. Wah, atuk. Setelah ini kan? Usaha itu Paketnya habis. Bukan habis. Udah tutut. habis kuota. Apa kamu? Apa unggung lagi? Siap. Lu bersyukur Om. Jadi hantaman pengetahuan lo. Wih. Tidur lagi dari. Iya, besok kerja. Amin.